Shalom, kita berjumpa lagi saudara. Masih dalam suasana Paskah. Tahukah saudaraku bahwa arti Paskah pertama kali itu dilakukan oleh orang Israel untuk keluar dari Mesir. Jadi Paskah itu adalah kebebasan. Paskah itu adalah kemerdekaan. Nah, sebenarnya kita harus merayakan dengan sukacita Paskah ini bahkan melebihi hari Natal. Karena apa? Paskah ini mengingatkan kita bagaimana orang Israel dimerdekakan dari perbudakan. Paskah ini pula mengingatkan kita bagaimana kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Darahnya di atas kayu salib membebaskan kita, menghapuskan dosa kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu si jahat, bahkan dari kebiasaan-kebiasaan lama kita. Saudara, di dalam Paskah ada arti yang sungguh besar, yaitu kemerdekaan dan kebebasan. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi mengabdi kepada dosa, tetapi kita percaya kepada Dia. Maka sebenarnya Paskah itu terjadi dalam hidup kita. Darah anak domba itu membersihkan hidup kita. Tahukah saudara, ketika ada darah anak domba, maka malaikat maut lewat, tidak masuk dalam rumah itu. Ketika darah Kristus teroles dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, anak-anak kita, kita serahkan, kita olesi, kita tutup bungkus dengan darah Yesus. Saya percaya ada kuasa yang besar yang menudungi hidup kita, karena di dalam darah Yesus ada kuasa yang besar. Malaikat maut lewat dan penyertaannya ada pada kita. Betapa dahsyatnya arti Paskah, betapa hebatnya nilai dari pengorbanan, dari kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Selesai apa? Selesai semua yang dikerjakan oleh Tuhan yang harus diselesaikan selama di muka bumi, merebut kembali hak miliknya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi hak Tuhan Yesus. Dan sejak itu mereka adalah orang-orang bebas, orang-orang yang disertai dengan Roh Kudus, orang-orang yang diberi kekuatan, orang-orang yang diberi kuasa, orang-orang yang berhak menikmati janji-janji Tuhan. Saya rindu Paskah kali ini kita mulai mengingat kembali. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, menjadi satu dalam kematian dan kebangkitan. Kita menjadi satu dalam kematian. Apa maksudnya? Saudara dan saya terus-menerus memikirkan tentang pengorbanannya yang besar, tentang kasihnya yang besar. Maka seluruh bebanmu, seluruh kesukaranmu, seluruh hambatan yang kau rasakan akan terasa ringan. Karena apa? Karena kita mengingat selalu akan Dia. Khotbah kemarin minggu, ingatlah selalu akan Dia. Itulah sebabnya saya rindu mulai hari ini kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang bebas karena sudah ditebus dengan darah Yesus. Jangan perhambakan dirimu dengan apa saja yang ada di dunia ini. Mari kita menghambakan kepada Yesus Kristus Tuhan. Apapun, jangan kau jadikan Tuhan kecuali Yesus itu Tuhan. Yuk, saya percaya hidupmu adalah hidup yang berkemenangan karena ada kuasa darah Yesus yang menyertai hidup kita. Bapa, terima kasih buat darah putramu yang kudus, yaitu Yesus Kristus, yang membebaskan kami. Kau mengingatkan kami bahwa Paskah kematian Yesus Kristus adalah hari kemerdekaan kami, hari kebebasan kami, di mana kami meraih hak sepenuhnya untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah sebabnya kami berbahagia dan kami bersyukur kepadamu bahwa kami tidak lagi dalam perbudakan, tapi kami adalah orang-orang merdeka yang disertai dengan Roh Kudus. Buat kami semua pendengar, bergairah, berdiri tegak di atas kebenaran firman dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.